Apa kabar? Saatnya Anda menyimak Berita Makassar bersama saya, Tia Anissa. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda dan berikut 3 berita utama hari ini. Belasan rumah semi permanen di area permukiman padat penduduk di Kota Makassar terbakar. Pelaku pembunuhan terhadap seorang wanita yang mayatnya ditemukan dalam koper akhirnya ditangkap. Motifnya, pelaku ingin menguasai harta korban. Berbagai cara dilakukan KPU daerah untuk mensosialisasikan pilkada serentak, salah satunya dengan menggelar Pilkadaran 2024. Kita ke informasi pertama. Diduga akibat hubungan arus pendek listrik, belasan rumah semi permanen di area permukiman padat penduduk di Kota Makassar terbakar. Api baru berhasil dipadamkan setelah 3 jam. Kobaran api dan kepulan asap membumbung tinggi di permukaan padat penduduk di Jalan Abu Bakar, Lambogo, Makassar pada Senin sore. Kepanikan terjadi saat api tiba-tiba semakin menyala serta membesar dan membakar 14 rumah semi permanen. Dengan alat seadanya, warga mencoba menjinakkan api, namun kobaran api cepat merembet karena banyaknya material kayu yang mudah terbakar. Proses pemadaman juga sempat terkendala sulitnya akses jalan. Lokasi kebakaran yang berada di dalam gang sempit membuat truk damkar tak bisa masuk. Sebanyak 20 unit mobil damkar dan ratusan petugas dikerahkan untuk memadamkan kebakaran. Terkait dengan kejadian di Barabaraya ini, kami melibatkan kurang lebih 20 sekian unit dan bolak-balik kalau perhitungan normalnya itu sudah sampai di 40 lebih unitnya. Ya, dan kalau data sementara ini ada 14 titik petak rumah yang mengalami kejadian kebakaran. Ini akibat dampak dari satu rumah yang awal terjadi. Pak, ini ada jumlah kakak sendiri? Kalau untuk jumlah kakak kita belum bisa memberikan informasi pasti karena saat ini masih krusial juga di lapangan terkait dengan data. Para korban kebakaran hanya bisa menangis saat melihat rumahnya dilalap si jago merah. Tidak ada korban jiwa dalam kebakaran ini, namun ratusan kepala keluarga harus kehilangan tempat tinggal. Ini Muhammad Sardi melaporkan dari Makassar. Polisi bekuk pria pelaku pembunuhan terhadap seorang wanita yang mayatnya ditemukan dalam koper di Kecamatan Pangkajene. Tersangka nekat menganiaya korban hingga tewas karena ingin menguasai hartanya. Hampir 2 pekan jadi misteri kasus penemuan jasad wanita di dalam koper di Kecamatan Pangkajene, Pangkep akhirnya berhasil diungkap polisi. Tersangka ditangkap di wilayah Gunung Intan, Penajam, Pasir Utara, Kalimantan Timur pada 17 Agustus lalu. Terungkap, pria berusia 37 tahun tersebut awalnya ingin menguasai harta korban yang merupakan tetangga indekosnya. Pelaku merupakan residivis kasus pencurian dan penganiayaan ini juga dalam pengaruh minuman keras saat melakukan aksinya. Ia masuk ke dalam kamar wanita berusia 47 tahun tersebut dan berusaha mencuri ponsel serta uang sebanyak 1 juta rupiah. Namun korban terbangun dan memergoki perbuatannya. Korban langsung dibekap hingga pingsan dan diperkosa. Tak hanya itu, korban juga dianiaya hingga tewas. Untuk menghilangkan jejak, jasad korban dimasukkan ke dalam koper lalu ditaruh di lorong indekos. Tersangka kemudian kabur membawa sepeda motor korban dan menjualnya untuk membeli tiket penyeberangan ke Balikpapan. Di mana tersangka sudah melarikan diri sampai ke daerah Kalimantan Timur. Tersangka sendiri berhasil diamankan bertepatan dengan hari kemerdekaan tanggal 17 Agustus 2024. Setelah melakukan aksinya dia mau kabur. Ternyata korban tersadar. Ini dilakukanlah upaya kembali untuk menghabisi korban. Jadi 3 rangkaian pidana menjadi 1 yang dilakukan oleh tersangka. Kini tersangka dijerat dengan pasal berlapis tentang pencurian, pembunuhan, dan pasal tentang pemerkosaan dengan ancaman penjara seumur hidup. Raisa Sabu melaporkan dari Makassar.
Polisi menangkap 6 pelaku pengeroyokan yang menyebabkan 1 orang pemuda tewas di Kabupaten Goa. Penyelidikan terus dilakukan untuk mengetahui motif pengeroyokan menggunakan panah serta peran dari ke-6 pelaku. 1 pelaku pengeroyokan yang menyebabkan seorang pemuda tewas diringkus tim Jatan Ras Polres Goa di lokasi persembunyiannya Senin dini hari lalu. Penangkapan terhadap 6 pelaku itu dilakukan berdasarkan penyelidikan polisi terhadap salah satu pelaku yang sebelumnya telah menyerahkan diri, yaitu pelaku yang berinisial AR berusia 16 tahun. AR lalu mengungkapkan keberadaan 5 pelaku lainnya yang bersembunyi di Takalar dan Kota Makassar. 5 pelaku bernama Sahrul, Nurdin, Masdar, Muhtar, dan Mansyur akhirnya berhasil diringkus polisi. Kelimanya lalu digelandang ke Mako Polres Goa untuk pemeriksaan lebih lanjut terkait peranan masing-masing dalam tewasnya seorang korban bernama Satriansyah pada Jumat pekan lalu. Hingga kini polisi masih melakukan pengejaran terhadap pelaku lainnya, termasuk pelaku yang melepaskan anak panah ke arah korban hingga menyebabkan korban meninggal dunia. Awalnya satu, setelah itu kami lakukan interogasi, kami dalami dan menunjuk bahwa salah satu temannya lagi ada di Makassar, yaitu di Jalan Veteran. Dan anggota segera meluncur ke Jalan Veteran dan berhasil menangkap tersangka tersebut. Sampai saat ini ada berapa orang yang sudah diamankan, Pak? Jadi untuk saat ini kami sudah mengamankan 6 tersangka dan kami mohon doanya untuk tersangka-tersangka lain segera kami amankan. Hingga saat ini polisi masih mendalami peran para pelaku dan motif pengeroyokan menggunakan senjata tajam yang menyebabkan korban terpanah di bagian dada. Polisi juga masih melakukan pencarian barang bukti senjata yang digunakan para pelaku. Animo Masardi melaporkan dari Kabupaten Goa. Seorang balita di Kabupaten Goa dianiaya oleh ibu asuhnya. Akibatnya korban mengalami sejumlah luka di bagian tubuh. Sungguh malang, nasib anak laki-laki berusia 5 tahun di Kabupaten Goa. Bukannya mendapatkan kasih sayang orang tua asuhnya, ia malah menjadi sasaran pelampiasan emosi pelaku. Tubuh bocah berusia 5 tahun ini dipenuhi luka, baik luka hantaman benda tumpul hingga luka sulutan rokok. Kasus ini terungkap saat warga perumahan di kawasan Barombong, Kabupaten Goa mendatangi rumah terduga pelaku lantaran kerap mendengar tangisan korban setiap malam. Mengetahui penganiayaan tersebut, warga kemudian membawa korban ke kantor polisi. Pelaku berinisial PD merupakan sahabat dari ibu korban. Sejak pertengahan 2022, korban dititipkan kepada PD untuk dirawat karena ibu korban merantau ke Kabupaten Sidrap untuk bekerja. Orang tua korban ini kan sudah pisah, semenjak menikah beberapa tahun yang lalu mereka sudah pisah. Kemudian ibu korban ini menuju Kabupaten Sidrap untuk mencari nafkah di daerah situ. Anaknya kemudian dititip sama rekannya yang sekarang ini menjadi pelaku penganiayaan terhadap anak. Jadi motif pelaku sendiri mungkin karena jengkel terhadap anak ini sehingga dan melakukan pemukulan karena kita ketahui bersama bahwa anak ini dititip oleh ibunya sejak tahun 2022 hingga sekarang Agustus tahun 2024. Hingga kini ibu korban belum mengetahui jika anaknya dianiaya oleh sahabatnya. Korban kini telah ditempatkan di rumah aman milik Polres Goa. Atas perbuatannya, PD dijerat pasal tentang perlindungan anak dengan ancaman hukuman 3 tahun penjara. Animo Masardi melaporkan dari Kabupaten Goa.